Tanpa ketuhanan, tanpa pemahaman Taoisme, tidak peduli seberapa tidak rela, dan tidak mampu mendaki ombak, mereka akan dipaku di kayu salib dan dibakar sampai mati. Qin Yichan mencibir secara bertahap, tetapi Ana tampak ketakutan, memonopoli kekuatan. Mengapa itu terdengar sangat jahat? Dewa Agung yang agung, apakah Anda salah memahami sesuatu? Semua ini adalah tatanan yang diciptakan oleh Tuhan untuk perdamaian. Dan Ana tidak bisa mengerti bahwa dewa tertinggi yang agung di depannya harus memperlakukan orang percaya dengan cara yang sama. Mengapa dia mencibir? Tidak ada kesalahpahaman. Qin Yichan mencibir dan menggelengkan kepalanya, matanya seperti obor. Menatap Ana. Kalau begitu aku bertanya padamu, apakah aku bisa memahami kekuatan waktu dan ruang dengan kemampuanku sendiri? Oh tidak, dewa-dewa waktu dan ruang. Kalau begitu, aku tidak mendapatkan dewa ruang dan waktu. Akui, tidak bisakah aku menggunakan ketuhanan yang telah aku sadari? Sehat. Ana tidak bisa berkata-kata, ketuhanan ruang dan waktu. Apakah itu dikendalikan oleh Cronus yang hebat? Tuan Dewa Tertinggi, mengapa Anda menanyakan pertanyaan seperti itu? Kamu dan Cronus harus tahu dewa penciptaan. Cronus adalah ayah dari Raja Dewa. Meskipun ada perselisihan antara ayah dan anak, Cronus juga santo pelindung ketertiban. Dia, bagaimana mungkin dia? Apakah kamu tidak diizinkan menggunakan kekuatan itu? Ruang dan waktu. Cronus. Qin Yichan mengerutkan kening. Untungnya, dia telah mendengarkan dengan seksama pembacaan Ana dari kitab suci sekarang. Dia ingat bahwa Cronus ini adalah ayah biologis dari Raja Dewa kontemporer alam semesta ini. Dan Raja Dewa yang Ana katakan adalah Raja alam semesta ini. Raja para dewa. Tidak seperti leluhur hitam dan Huang Quan di alam semestanya. Dan disebut Raja para dewa. Raja alam semesta ini disebut Zeus. Tentu saja, ini adalah dewa cahaya yang Ana percayai. Dan beberapa dewa di alam semesta mereka. Ana menyebutkan bahwa di ujung utara, itu diperintah oleh Raja Dewa lain Odin. Ayah dari Kaisar Zeus di sini adalah Cronus, dewa yang mengatur ruang dan waktu. Tetapi tampaknya dia adalah bakti ayah dan anak, dan itu masih merupakan tradisi lama dalam kitab suci. Legenda mengatakan bahwa Cronus menggulingkan ayahnya, yang disebutnya Ulah, dan menjadi Raja Dewa generasi kedua. Tetapi sebelum ayah Cronus terbunuh, dia meramalkan bahwa yang pertama akan digulingkan oleh anak-anaknya sendiri seperti dia. Oleh karena itu, untuk mencegah ramalan itu menjadi kenyataan, Cronus menelan anak-anaknya sendiri segera setelah mereka keluar. Hanya satu putra dewa yang selamat, yaitu Dewa Raja Zeus saat ini. Zeus melakukan seperti yang dinubuatkan, menggulingkan Cronus dan menekannya. Dan di antara para dewa, tampaknya ada perbedaan antara golongan lama dan golongan baru. Para dewa sebelum Zeus, yaitu dewa-dewa seperti Cronus, disebut para Titan. Ketika Zeus dinobatkan sebagai ratu, ia menciptakan Protos baru Olympus Protos. Ini adalah robekan keluarga, dan kesalehan ayah dan anak. Ini juga bisa disebut kanon ilahi bagi orang percaya yang tak terhitung jumlahnya untuk dibaca. Kemampuan mencuci otak ini, tidak boleh membiarkan leluhur kulit hitam melihat. Qin Yichan memikirkan ini di dalam hatinya, tetapi masih menggelengkan kepalanya dan menertawakan keraguan Ana. Ya, jika dia adalah anggota para dewa, semua orang akan menjadi miliknya, dan tentu saja dia dapat menggunakan kekuatan ruang dan waktu. Tetapi masalahnya adalah dia sama sekali bukan dewa tertinggi yang agung. Dia adalah Wen Tianxing, Jenderal Feng Tianxing, keturunan naga sejati. Qin Yichan mencibir. Terus terang, apakah ini pertarungan antara kaisar dan keabadian, atau keluarga yang jelek, dan membiarkan semua makhluk hidup mengaguminya dan melafalkannya sebagai klasik ilahi? Jika ada kaisar dari klan naga sejatinya yang berani melakukan ini, dia mungkin telah menyebabkan kram kulit oleh leluhur di masa lalu. Berbicara tentang monopoli kekuasaan, Qin Yichan menatap Ana. Bukankah ini monopoli kekuasaan? Jika Anda tidak berada dalam kelompok yang sama dengan mereka, Anda tidak dapat memiliki ketuhanan, tidak dapat menjalankan gengsi. Namun, Ana juga sangat polos tentang ini. Mengapa perselisihan antara para dewa membiarkan dia menjawab? Orang suci yang malang itu hanya bisa menggigit peluru dan berkata, kalau begitu, kamu tidak bisa membiarkan iblis neraka memata-matai kekuatannya. Dari para dewa, apa yang dikatakan Ana benar, tetapi iblis neraka tidak dapat menjalankan kekuatannya. Untuk Qin Yichan, apakah neraka atau alam para dewa? Mereka memiliki posisi yang berbeda. Paling-paling, alam para dewa lebih menarik, dan lebih penting tentang wajah. Namun pada intinya, itu masih merupakan monopoli kekuasaan. Ini ditempatkan di alam semesta tempat dia berada, sama seperti dia tidak tahu apakah ada lokasi Raja Dewa Duniawi, tetapi penyihir leluhur duniawi harus memilikinya. Dan tanpa izin Su Jiuyin dan Di Jiang, dia tidak bisa menggunakan kekuatan ruang dan waktu. Jika tidak, Anda akan terdeteksi dan ditekan. Ini terlalu sombong. Tidak peduli seberapa gila, nenek moyang penyihir tidak akan berani bertindak seperti ini. Terlebih lagi, kemampuan Qin Yichan dikultivasikan oleh dirinya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan para dewa dunia ini. Misalnya,
Kaisar Haoyi dapat membuat penghakiman alam semesta Haoyi. Tetapi bahkan jika mereka adalah keturunan naga sejati, Qin Yichen tidak dapat membantu kerabatnya. Dia mengatakan bahwa cara ruang dan waktu di dunia ini harus didominasi oleh Kaisar Haoyi. Kaisar Haoyi hanya bisa menekan dan mencuri usahanya sendiri, yang merupakan musuh penghakiman alam semesta Haoyi, tetapi tidak dapat menempati jalan ruang dan waktu. Bahkan jika seorang Tianjiao belum pernah melihat Kaisar Haoyi, dia tidak tahu Haoyi Universe Jue, dan dia sendiri yang telah menciptakan Dharma tertinggi yang tidak kehilangan Haoyi Universe Jue, maka Kaisar Haoyi tidak bisa dikatakan telah mencurinya. Kerja keras. Tetapi di alam semesta ini, jika makhluk hidup tidak memiliki keyakinan, maka mati adalah berkultivasi ke 9 bintang dan ingin menjalankan Dao Might. HMPH, percayalah pada para dewa dan jadilah bawahan mereka, atau tunggu saja untuk ditekan oleh segel. Meskipun Qin Yichen juga mengakui bahwa para dewa dan neraka berada dalam hubungan yang bermusuhan, dia tidak ingin musuh menyadari bahwa kekuatan para dewa itu normal. Tapi bagaimana dengan dia? Dia bukan iblis neraka, tetapi dia tidak memiliki persahabatan dengan para dewa. Apakah kamu tidak percaya pada kamu? Kamu tidak dapat menggunakan Dao Wei? Lalu berapa banyak kakak laki-laki tertua yang dia miliki untuk mengenali begitu banyak kekuatan? Berapa banyak dewa yang harus Anda sembah? Memikirkan hal ini, hati Qin Yichen dipenuhi dengan api yang tidak diketahui, dan dia tidak bisa membantu tetapi menyetrum kekuatan di monopoli. Apalagi yang bisa saya lakukan selain memeluk paha orang lain dan memohon? Untuk dewa tertinggi. Ana panik, dan bahkan ada air mata yang berputar di matanya yang indah seperti darah, emas, dan permata. Qin Yichen tidak repot-repot berbicara dengannya lagi. Tidak heran orang-orang percaya ini begitu saleh dan durhaka. Jika Anda durhaka, Anda tidak memiliki makanan, tidak ada kekuatan untuk digunakan, tidak ada cara untuk menjadi lebih kuat, dan bahkan Anda harus dicap sebagai iblis apa yang bukan monopoli. Qin Yichen memandangi sosok-sosok yang masih berlutut dan menyembah. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin dan parah. Alam semesta ini tampak cerah dan teratur, tetapi di bawah cahaya penampilan ini, keputusasaan yang hanya bisa menipu dirinya sendiri dan orang lain dengan iman. Melumpuhkan. Monopoli kekuasaan? Ada apa? Sepertinya jika aku tidak berurusan dengan ular lokal di sini, aku bahkan tidak bisa menggunakan Dao Wei tanpa pandang bulu. Qin Yichen mencibir, mampu memonopoli ke titik di mana semua makhluk mempercayainya dan mengejarnya sepanjang hidupnya. Di satu sisi, dia bahkan lebih dingin daripada leluhur hitam.